Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Natalia Padang, NIM 21021016 dari jurusan Administrasi Publik kelas 5E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu konsep otonomi desa. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu desa. Desa adalah unit administratif dan geografis di tingkat paling rendah dalam struktur pemerintahan di banyak negara. Desa umumnya terdiri dari wilayah pedesaan dengan populasi yang relatif kecil dan seringkali memiliki pemerintahan lokal sendiri untuk mengatur urusan-urusan sehari-hari. Desa dapat menjadi pusat kehidupan masyarakat agraris atau memiliki karakteristik khusus sesuai dengan kebutuhan lokal. Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 12. Nah, selanjutnya yaitu konsep otonomi desa. Otonomi desa adalah konsep pemberian kewenangan dan tanggung jawab kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan, ekonomi, sosial di tingkat lokal. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada desa dalam mengelola sumber daya dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini menciptakan suatu kerangka kerja di mana desa memiliki kemampuan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan terkait kebijakan lokal, pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Otonomi desa menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan warga dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini membuka ruang untuk masyarakat desa terlibat secara langsung dalam menentukan arah pembangunan mereka, mengingat setiap desa memiliki karakteristik, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda. Menurut Prof. Riyas Rashid, otonomi desa adalah suatu sistem pemberian otonomi kepada desa yang mencakup aspek pemerintahan, keuangan, dan pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun tujuan otonomi desa yaitu untuk memberikan kebijakan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri kepada masyarakat desa. Otonomi desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan di tingkat desa, serta memberikan ruang partisipasi dan kontrol langsung kepada warga dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan lokal. Adapun unsur-unsur otonomi desa yaitu yang pertama, pemerintahan lokal. Yang dimaksud, desa memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan lokalnya sendiri, termasuk penyusunan peraturan desa, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan aset. Yang kedua yaitu keuangan desa. Yang dimaksud, desa memiliki kontrol atas pengelolaan anggaran dan sumber daya keuangan mereka sendiri, memungkinkan mereka untuk merancangkan dan melaksanakan program-program dan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Yang ketiga yaitu pendidikan dan kesehatan. Yang dimaksud, desa dapat mengelola sekolah dan fasilitas kesehatan di wilayahnya, memastikan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Yang keempat yaitu pengembangan ekonomi. Yang dimaksud, desa dapat merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi lokal, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan usaha mikro dan kecil. Nah, selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat. Desa mendorong partisipasi aktif warganya dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebijakan dan program yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
Selanjutnya yaitu infrastruktur desa. Desa memiliki kewenangan untuk merencanakan dan mengelola infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup warga desa. Yang terakhir yaitu kemasyarakatan dan budaya. Desa dapat memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, serta memfasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang materi saya. Semoga dapat bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih. Bye.